Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang sekali aku Meisa bisa kembali menyapa teman-teman semua dalam podcast Himpunan Mahasiswa Biologi. Oke, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya program kampus mengajar. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai MBKM ini dan juga khususnya pada program kampus mengajar, kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswi program studi pendidikan biologi, yaitu Teh Rizka Novianti. Halo Teteh. Halo semua. Bagaimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Teteh sehat. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kali ini, aku pengen Teh Rizka untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman YouTube Himabio. Silahkan Teteh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novianti dari program studi pendidikan biologi semester 6. Oke, nah mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih mengenai apa itu MBKM, kemudian apa itu istilah kampus mengajar. Nah, Meisa mau tanya nih, MBKM itu apa sih Teh? Nah, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman semua? Kemudian programnya itu apa aja yang ada di MBKM itu? Nah, berbicara terkait MBKM, yang saya ketahui MBKM itu dari segi kepanjangannya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjang mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya di luar lingkungan universitas, baik itu dari berbagai program yang diselenggarakan. Nah, program apa saja yang diselenggarakan? Yaitu ada magang, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa, ada kampus mengajar, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi salah satu peserta yang diluncurkan pada program kampus mengajar. Oke, Teteh kan kebetulan daftar di program kampus mengajar ya. Nah, mengenai kampus mengajar nih Teh, ketika kita menjalani program tersebut, kegiatannya itu apa aja sih? Bisa diceritakan agar teman-teman semua yang mendengarkan bisa tahu tentang program tersebut. Berbicara terkait kampus mengajar, nah apa sih yang pemerintah atau Kementerian Pendidikan titipkan kepada para peserta kampus mengajar? Nah tentunya kami diluncurkan bukan tanpa alasan teman-teman, akan tetapi kami diamanahkan untuk mengembangkan 3 hal yang ada di lingkungan sekolah. Nah 3 hal tersebut menyangkut kegiatan belajar mengajar, kemudian administrasi, dan juga teknologi. Jadi ketika nama programnya kampus mengajar, kita tidak hanya diluncurkan untuk memanajemen kelas secara umum, akan tetapi kita juga di sana membantu proses administrasi dari sekolah. Nah, untuk proses administrasi ini tersendiri, kita membantu dalam merapikan arsip-arsip, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh sekolah khususnya untuk keperluan di bidang pendidikan. Kemudian di bidang mengajar, nah tentunya ini akan berkaitan dengan administrasi tadi, karena untuk menjalani proses mengajar, guru-guru perlu dibekalkan dengan RPP. Nah, kami juga membantu dalam penyusunan RPP untuk menjadi pegangan, untuk menjadi pedoman pada saat guru mengajar di sekolah. Kami dan guru-guru secara langsung berdiskusi terkait bagaimana keadaan lingkungan sekolah dan metode apa yang cocok diterapkan untuk peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara observasi terlebih dahulu. Jadi pada saat penugasan kami tidak langsung asal terjun untuk mengajar, untuk mengolah administrasi, dan juga untuk adaptasi teknologi yang harus kami terapkan, tapi kami melakukan observasi terlebih dahulu selama 1 minggu. Observasi ini untuk melihat proses kegiatan mengajar di kelas yang harus dibenahi itu seperti apa, dan perlu didiskusikan itu seperti apa. Dan juga untuk proses administrasi kami melihat bahwasannya
administrasi yang mana yang perlu kami benahi dengan cara apa? Dengan cara wawancara dengan pihak sekolah, yaitu khususnya kepala sekolah terkait hal-hal yang perlu kami benahi. Administrasi ini tidak hanya berkaitan dengan dokumen saja, akan tetapi administrasi juga berkaitan dengan kelengkapan perpustakaan dan juga berbagai fasilitas yang menunjang untuk proses administrasi lainnya. Dan juga kami menganalisa bagaimana kemampuan teknologi yang diterapkan atau yang sudah disesuaikan di lingkungan sekolah dengan para murid dan juga para guru, sehingga pada saat kami nantinya melakukan sebuah program untuk mengadaptasi teknologi itu betul-betul hal yang diperlukan oleh sekolah. Seperti halnya yang kita ketahui bersama, sebelum luncurnya sebuah program, kita harus menganalisa dulu masalahnya. Terkait administrasi itu ada permasalahan di bagian apa, terkait mengajar itu ada permasalahan di bidang apa, apakah di peserta didik atau di guru yang perlu kita benahi, apakah di bagian teknologi itu ada permasalahan di bidang mana, siswa itu belum paham di bidang apa, sehingga dari berbagai observasi yang telah kami lakukan dan juga dari berbagai pengamatan yang telah kami lakukan dari segi permasalahan yang perlu dibenahi, muncullah program. Sehingga selain kewajiban yang dititipkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait 3 aspek, yaitu tadi mengajar, administrasi, dan juga teknologi, kami juga diberikan tugas untuk merancang program. Program apa? Jadi ketika kami diluncurkan sebagai mahasiswa atau sebagai peserta kampus mengajar, program apa yang akan diterapkan, sehingga output nantinya ketika kami setelah menyelesaikan program kampus mengajar itu terlihat dampaknya kepada sekolah. Seperti slogan mungkin ya, pada proses kampus mengajar atau pada kampus mengajar ini, yaitu belajar sambil berdampak. Artinya ketika kita luncur, ketika kita terjun, bukan berarti kita mengalihkan atau menggantikan fungsi guru secara utuh. Akan tetapi kita atau kami sebagai mahasiswa kampus mengajar juga belajar kepada para guru-guru, sehingga kami juga yang memiliki teori, mungkin ya yang berbekal teori sebelumnya, karena sebelum diluncurkan, tenang aja nih teman-teman, itu ada pembekalan dulu dari kementerian. Nah, khususnya untuk kampus mengajar angkatan 3 itu pada saat proses pembekalan itu berlangsung selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Februari. Yaitu diajarkan bagaimana cara kami mengajar, mengolah administrasi dan teknologi untuk nantinya diterapkan di sekolah, sehingga teori-teori yang kita dapatkan pada saat pembekalan sebelum penerjunan itu bisa kita terapkan. Nah, tapi tidak diterapkan secara utuh ya teman-teman, akan tetapi kita melihat lagi analisa yang diperlukan oleh sekolah itu seperti apa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara diskusi dengan para guru. Misalnya ketika kita akan terjun pada proses pembelajaran di kelas, kita analisa dulu pembelajaran yang kurang itu seperti apa. Dan juga kita tidak menggantikan fungsi guru untuk mengajar, akan tetapi kita mendampingi guru. Dan juga setelah mendampingi guru tersebut, nantinya kita adakan diskusi dengan guru. Apa yang kurang pada saat proses pembelajaran kita benahi dengan wawasan yang kita miliki dan juga pengalaman yang guru miliki. Sehingga nantinya akan ditemukan titik tengah untuk inovasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Nah, selain 3 kewajiban atau 3 aspek tadi yang dititipkan oleh pemerintah, kita juga diberikan amanah untuk apa? Untuk meningkatkan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu terkait literasi dan numerasi. Nah, penekanan pada kampus mengajar di sini yaitu kita meningkatkan bagaimana literasi siswa itu dapat berkembang lebih baik, dan juga bagaimana kemampuan numerasi siswa itu dapat berkembang dengan inovasi-inovasi
yang kita ajarkan, sehingga pada saat penerjunan kita itu atau kami itu memutar otak, memutar pikiran bagaimana caranya tingkat literasi dan numerasi di sekolah itu dapat meningkat supaya nantinya program literasi dan numerasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan itu dapat disokong atau dapat didukung secara penuh dari berbagai sekolah. Nah, khususnya sekolah penerjunan kampus mengajar angkatan 3. Jadi dari sedikit cerita yang saya ceritakan barusan itu sebetulnya dapat dirangkum mengenai apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat penerjunan itu. Yang pertama, kita dititipkan 3 amanah yang sering saya sebutkan dari tadi, yaitu pada berbagai aspek. Aspek yang pertama tentunya mengajar, aspek yang kedua administrasi, aspek ketiga adalah teknologi. Nah, kita perlu membenahi di bagian sana, yaitu yang dititipkan oleh kementerian. Nah, yang kedua, selain ketiga aspek tersebut, kita diamanahi untuk meningkatkan program literasi dan numerasi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian untuk yang ketiga, selain dua hal yang saya singgung tadi, yaitu nantinya diadakan sosialisasi untuk kampus mengajar angkatan 3. Sosialisasi di sini tidak dilakukan secara mandiri oleh kami, yaitu peserta kampus mengajar, akan tetapi oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi teman-teman tenang aja nih, kita diterjunkan tidak hanya mandiri, hanya mahasiswa saja, akan tetapi kita diberikan guru pamong. Guru pamong ini untuk memantau perkembangan mahasiswa kampus mengajar di lingkungan sekolah. Dan juga kita diberikan satu dosen pembimbing lapangan untuk apa? Untuk controlling kita bagaimana program ini berjalan, kendala apa yang kita hadapi. Nah, nantinya sehingga wawasan kita akan bertambah karena adanya diskusi dengan kepala sekolah, kemudian guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Nah, dosen pembimbing lapangan, guru pamong dan juga kepala sekolah inilah yang nantinya akan menilai bagaimana tingkat keberhasilan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 yang telah diterjunkan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekolah. Kembali lagi pada aspek sosialisasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, sosialisasi apa lagi nih? Sosialisasi di sini yaitu sosialisasi mengenai kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka ini adalah sosialisasi yang nantinya akan disosialisasikan oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi, selain beberapa program tadi, beberapa amanah tadi, sosialisasi mengenai kurikulum yang akan dicanangkan juga disosialisasikan oleh dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang keempat, kita bahas mengenai sasaran. Jadi sasaran untuk kampus mengajar ini siapa aja sih yang perlu nantinya kita berkontribusi, berkoordinasi secara langsung? Yang pertama itu sudah pasti adalah peserta didik. Karena kita di sini akan meningkatkan literasi numerasi peserta didik. Kemudian yang kedua sasarannya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, di sini kita bukan membenahi secara sepenuhnya karena mahasiswa, yang namanya mahasiswa ya pasti kita juga terjun dengan sedikit pembekalan. Karena apa? Karena kita masih belajar juga, sehingga pada guru dan juga pada kepala sekolah kita sistemnya adalah diskusi terkait mungkin pendidikan hari ini itu bagaimana, apa yang diperlukan untuk pendidikan hari ini dan juga ke depannya. Seperti itu, terkait apa? Terkait tadi pengadministrasian yang baik seperti apa, kemudian teknologi yang baik seperti apa, dan juga sebelum nantinya kita akan memberikan treatment atau diskusi dengan para guru. Nah, sebelumnya kita adakan diskusi dulu dengan dosen pembimbing lapangan, apakah program tersebut ketika diterapkan itu akan berefek baik untuk sekolah atau perlu dianalisa kembali. Seperti itu. Nah, yang kelima, setelah sasaran kita harus membuat program. Jadi
ketiga aspek yang dititipkan oleh kementerian itu bukan program dari mahasiswa kampus mengajar. Nah, mahasiswa kampus mengajar perlu mengadakan berbagai program lagi. Nah, misalnya contohnya itu adanya program literasi 10 menit atau berbagai program lainnya yang teman-teman lihat ketika muncul sebuah permasalahan. Oh, ini bagusnya ketika ada program kontinu yang dilakukan agar meningkatkan proses literasi dan numerasi pada peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah tangkap ketika 3 aspek diterjunkan oleh pemerintah, oleh kementerian, yaitu terkait administrasi, kemudian yang kedua itu tadi mengajar, yang ketiga teknologi, itu bukanlah sebuah program, tapi itu beberapa amanah secara umum yang perlu kita jalankan. Nah, dari segi teknologi itu kita bisa sebut tema, ya bisa kita sebut tema. Nanti dari teman-teman itu bisa mengembangkan kembali dari teknologi, oh program apa nih yang akan bisa menyokong teknologi, misalnya program workshop, oh kita akan adakan workshop nih. Nah, jadi luaran dari tiga aspek yang diamanahkan kepada teman-teman itu nantinya akan memunculkan program-program yang seperti apa. Jadi mungkin ada 5 aspek tersendiri ya, 5 hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan nantinya pada saat meluncur pada proses kampus mengajar, pada saat penerjunan kampus mengajar. Nah, teman-teman, ternyata kegiatan dari kampus mengajar ini sangat banyak sekali ya. Kita juga di sana tidak hanya mengajar, tetapi kita juga membantu untuk administrasi di sekolah, kemudian membantu membuat RPP dan lain sebagainya. Nah, saat pertama kali daftar MBKM, kenapa sih Tete itu lebih pilih program kampus mengajar? Motivasinya itu apa untuk memilih program ini? Jika ditanya perihal mengapa saya memilih program kampus mengajar dibandingkan program lainnya, yaitu pertama itu relevan dengan keilmuan yang mungkin saat ini saya ampuh, yaitu terkait pendidikan. Meskipun pada hakikatnya penerjunan ini berbeda dengan program studi sasaran nantinya setelah saya menyelesaikan studi di pendidikan biologi, karena pada sasarannya saya nantinya akan diterjunkan jika tidak pada SMP, pasti pada SMA. Akan tetapi pada program kampus mengajar ini justru penerjunan itu pada lingkungan sekolah dasar. Nah, tapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena penerjunan itu sama-sama di lingkungan sekolah yang pada hakikatnya sama, hanya saja jenjangnya saja yang membedakan. Nah, yang kedua itu sebagai tantangan untuk saya. Tantangannya yaitu ketika saya dibekalkan teori dari lingkungan kampus, apakah saya sudah bisa menjalankan teori tersebut dengan baik ketika ditempatkan di luar lingkungan universitas. Nah, sehingga tantangan tersebut yang nantinya akan menjadi pembelajaran untuk saya dan juga menjadi bahan evaluasi nantinya setelah menyelesaikan program kampus mengajar angkatan 3. Kemudian yang ketiga yaitu selain tantangan, saya juga menjadikan program kampus mengajar itu sebagai pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang akan menjadikan saya mengerti bagaimana ketika ekspektasi yang saya buat terkait berbagai teori yang mungkin ketika teori A saya anggap harus menjadi A ketika di lapangan itu tidak selalu benar, yaitu ketika mungkin diajarkan teori A ini harus menjadi inovasi, menjadi B, menjadi C, menjadi D ketika nantinya diterjunkan di lingkungan sekolah. Karena pada hakikatnya berbagai ekspektasi mungkin yang teman-teman miliki, yaitu terkait berbagai pembekalan yang diterapkan oleh kementerian nantinya dan teori yang teman-teman miliki itu akan menjadi sinkronisasi yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman ketika penerjunan di lapangan. Akan tetapi pada kenyataannya ada tantangan tersendiri, bumbu-bumbu pemanis lah istilahnya nantinya yang akan teman-teman temui pada saat
penerjunan proses atau saat penerjunan mahasiswa kampus mengajar. Nah, waktu pertama kali Teteh mendaftar, pastikan melalui beberapa proses ya. Nah, bisa diceritakan mungkin untuk tata cara dari pendaftarannya seperti apa gitu, agar teman-teman YouTube Hima Bio tahu gitu cara-caranya. Nah, untuk proses terkait pendaftaran itu yang pertama pastinya ada sosialisasi dulu dari pihak kampus terkait program kampus mengajar itu apa sih. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk memasuki web kampus mengajar untuk memenuhi seleksi administrasi terlebih dahulu. Yang perlu disiapkan yaitu beberapa berkas seperti rekomendasi dari PT, kemudian berbagai rekomendasi mungkin ketika teman-teman berorganisasi, rekomendasi dari organisasi, kemudian juga ada beberapa sertifikat yang bisa teman-teman lampirkan, kemudian transkrip dan lain sebagainya yang nantinya jika teman-teman penasaran silahkan akses di MBKM. Nah, untuk persyaratan administrasi. Setelah kita upload administrasi, nah nantinya menunggu beberapa waktu sampai pada tahap seleksi. Nah, ketika beberapa mahasiswa sudah lulus pada tahap seleksi, kita akan memasuki seleksi di sini masih seleksi administrasi. Nah, setelah menyelesaikan seleksi administrasi, kita akan masuk pada tahapan tes. Nah, tes di sini ada beberapa tes. Kebetulan pada kampus mengajar angkatan 3 ini ada beberapa tes baru, yaitu pada saat selain kebinekaan juga ada VCAT, kemudian ada tes literasi numerasi. Nah, beberapa tes ini perlu pendaftar kampus mengajar ikuti. Untuk apa? Untuk seleksi berikutnya, seleksi kesiapan mungkin ya terhadap berbagai situasi nantinya yang akan dihadapi teman-teman pada saat peluncuran. Nah, ketika seleksi tes itu selesai, nantinya kita menunggu beberapa saat, beberapa waktu, beberapa tanggal ya mungkin pada khususnya nanti akan ada pengumuman. Nah, peserta mana saja yang lolos pada program kampus mengajar. Nah, setelah adanya pengumuman, teman-teman nantinya akan diarahkan untuk melalui proses pembekalan. Pembekalan ini langsung diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau misalkan ditanya untuk kampus mengajar angkatan 3 itu proses pembekalannya itu kurang lebih ada di rentang waktu 1 bulan secara daring melalui Zoom meeting. Jadi sebelum adanya pelepasan, nanti teman-teman diadakan pembekalan terlebih dahulu. Nah, setelah adanya proses pembekalan, nanti teman-teman itu juga di sana didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi ketika proses pembekalan, teman-teman juga di sini sudah mengetahui yang menjadi dosen pembimbing lapangan itu siapa dan dari universitas mana. Setelah itu, teman-teman nantinya akan diarahkan ketika misalnya sudah 1 bulan penuh melalui proses pembekalan. Nah, nanti akan diarahkan pada dinas pendidikan terkait yang nantinya teman-teman ditetapkan di sekolah mana. Nah, setelah itu akan adanya pelepasan dengan kepala sekolah. Nah, barulah setelah itu adanya proses penerjunan yang kurang lebih itu ada sekitar 5 bulan. Nah, setelah proses penerjunan, nah teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, selain tadi yang saya paparkan terkait beberapa yang diamanahkan, teman-teman juga perlu membuat beberapa laporan, yaitu ada laporan harian, setelah itu ada laporan mingguan, nah lalu nanti di akhir ada laporan akhir. Nah, untuk laporan harian ini dibuat setiap harinya. Nah, untuk laporan mingguan itu yaitu seminggu sekali selama kurang lebih 18 sampai 21 minggu. Yang diminta itu nanti teman-teman menyetorkan atau mengupload di laman MBKM, kampus mengajar khususnya. Nah,
setelah teman-teman menyelesaikan proses kampus mengajar, nantinya teman-teman juga di sana selain beberapa laporan yang sudah saya sebutkan, juga ada proses asesmen. Nah, asesmen ini berupa penilaian dari teman sejawat, penilaian diri sendiri, kemudian penilaian dari dosen pembimbing lapangan, dan juga penilaian guru pamong. Jadi berbagai tahapan di sini itu sistematik atau terstruktur, sehingga ketika diawali dengan berkas mungkin diakhiri dengan berkas lagi, karena nantinya beberapa hal yang teman-teman lakukan atau teman-teman laksanakan di sana itu ada laporannya. Jadi mahasiswa kampus mengajar tidak bisa semena-mena atau tidak bisa menjalankan program seenaknya, akan tetapi ada berbagai laporan yang harus disusun, karena kan kembali lagi bahwasanya kita akan belajar sambil berdampak. Nah, Teteh kan dalam program kampus mengajar ini sudah selesai ya, atau baru menyelesaikan kampus mengajar 3. Nah, waktu pertama kali Teteh dinyatakan keterima nih kampus mengajar 3, gimana rasanya Teh? Bisa diceritakan? Nah, berbicara mengenai bagaimana respon saya ketika mendengar lulus pada tahapan kampus mengajar, ya sudah tidak bisa dipungkiri pasti senang ya, karena saya menjadi salah satu peserta yang diamanahkan langsung untuk terjun ke lingkungan sekolah, sehingga saya memiliki ilmu lebih nantinya belajar di lingkungan sekolah. Nah, akan tetapi ya tidak lepas ada kagetnya juga, karena teman-teman mungkin pada domisili itu ditetapkan, misalnya contohnya saya itu di lingkungan Sukabumi. Nah, di lingkungan Sukabumi ini jadi teman-teman jangan berekspektasi tinggi dulu nih pada awalnya, takutnya nanti ketika ketika adanya pengumuman teman-teman kaget, loh kok saya ditempatkan di sini gitu. Karena mungkin teman-teman ekspektasi awalnya, mungkin nanti penerjunannya pasti dekat rumah saya nih, jadi saya bisa bolak-balik gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin ada beberapa orang yang ditempatkan di lingkungan yang dekat dengan rumah, tapi ada beberapa juga yang ditempatkan agak sedikit jauh lah dari rumah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena contohnya tadi kembali lagi pada saya ada di lingkungan Sukabumi, tidak berarti saya akan ditempatkan di kota Sukabumi. Nah, kebetulan domisili saya itu berada di kabupaten, sehingga penempatannya juga di daerah kabupaten, yaitu di daerah Pelabuhan Ratu, khususnya di Bantar Gadung, yang juga ternyata memakan jarak lah untuk sampai ke sana. Sehingga dimanapun nantinya teman-teman ditetapkan, silakan lapang dada, terima, dan ingat niat awal bahwasanya penempatan kampus mengajar ini bukan aspek yang bisa kita pilih, kita ingin di mana. Ya mungkin ruang lingkup akan tetap di Sukabumi, tapi kita tidak tahu Sukabumi yang mana, karena Sukabumi itu rentannya adalah luas gitu. Jadi sehingga ketika teman-teman berekspektasi ingin di dekat rumah kah, atau ingin yang di kosan, ingin di dekat kosan kah, jangan memiliki ekspektasi yang seperti itu, karena nantinya ketika teman-teman mendapatkan penempatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, dikhawatirkan apa yang teman-teman inginkan awalnya itu goyah gitu. Jadi dimanapun nantinya teman-teman ditetapkan, bersyukurlah. Karena apa? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kita, yang kesempatan yang sama dengan teman-teman, yaitu untuk diterjunkan pada program ini. Seperti itu. Jadi yang pertama senang, yang kedua itu bersyukur karena bisa menjadi salah satu bagian dari kampus mengajar. Oke, nah tadi kan kita sudah banyak membahas juga ya tentang apa itu MBKM dan juga kampus mengajar. Nah, mungkin teman-teman semua juga udah ada bayangan ya tentang program ini. Nah, kemudian di sini Meisa ingin tanya nih Teh, suka dan duka jadi peserta kampus mengajar apa sih Teh? Bisa diceritakan gak Teh? Suka dan duka jadi peserta kampus mengajar ya.
Ya pasti ada suka, pasti juga ada dukanya. Karena apa? Karena gak semua garis kampus mengajar itu suka semua ya teman-teman, pasti ada dukanya juga. Nah, untuk sukanya ya banyak pembelajaran yang bisa saya ambil, terutamanya kita bisa mengenal karakter peserta didik lebih dalam, terutama yang nantinya orientasi pendidikannya akan menjadi seorang guru. Karena pengenalan karakter itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kita mengenal karakter dari peserta didik, kita akan tahu pola yang akan kita ajarkan kepada peserta didik yang baik itu seperti apa. Kemudian mengenal teman-teman dari berbagai universitas. Ya, tidak hanya khususnya saya itu tidak ada satu teman pun yang ditempatkan dari universitas yang sama, yaitu dari berbagai universitas. Kebetulan untuk kampus mengajar ini saya diamanahkan dengan 4 rekan saya, 4 teman saya yang berbeda universitas, sehingga saya bisa mengambil pengalaman dari mereka. Kemudian saya juga bisa berbagi cerita dengan mereka. Hal tersebut menjadi ada lelucon-lelucon yang mungkin kita lontarkan dengan peserta didik, dengan teman, dengan guru, sehingga dari sukanya itu saya bisa menguasai atau bisa menganalisis berbagai macam, beradaptasi kembali lah pada saat istilah biologinya, beradaptasi kembali pada lingkungan yang awalnya tidak bisa saya analisa secara penuh. Kemudian sukanya itu ya bisa belajar sambil jalan-jalan. Kenapa saya sebut jalan-jalan? Ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kebetulan saya ditempatkan di daerah yang tidak dekat dengan rumah, sehingga saya bisa melihat daerah-daerah lainnya yang tidak biasanya saya lihat gitu. Dan itu juga berlangsung selama 4 bulan, kurang lebih 5 bulan lah. Nah, kemudian untuk dukanya, ya mungkin ketika teman-teman nanti sudah selesai program ini, teman-teman akan merasa kehilangan. Kehilangannya karena apa? Karena teman-teman sudah mulai bisa beradaptasi, teman-teman harus sudah meninggalkan lingkungan sekolah. Terutamanya mungkin yang paling membuat kita tidak bisa lupakan sekolah itu peserta didiknya. Bukan berarti gurunya tidak membekas, akan tetapi karena peserta didik itu kan pasti teman-teman juga menyadari, oh ada lucunya gitu, ada karakter-karakter yang bisa buat kita ketawa. Nah, hal itu yang akan teman-teman rasakan nantinya ketika berpisah dengan guru-gurunya. Oh, ternyata kita tidak bisa berdiskusi lagi dengan orang-orang yang luar biasa ada di sekolah ini. Kita tidak bisa bercengkrama lagi dengan adik-adik yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin dari segi dukanya ya pada saat perpisahan itu. Nah, kemudian momen atau hal yang membekas di hati Teteh saat mengikuti program kampus mengajar ini apa? Momen atau hal yang membekas di hati saat kampus mengajar yaitu ya kembali lagi pada peserta didik ya, karena pada hakikatnya kita banyak berinteraksi dengan peserta didik. Karena apa? Karena mungkin mereka memiliki karakter yang khas ya, terutamanya pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Karena karakter yang khas tersebut akan nantinya menimbulkan rindu mungkin ya ketika teman-teman sudah keluar sudah dilepas lah dari program kampus mengajar, karena kita tidak akan menemukan momen ini lagi dengan peserta didik gitu, kelucuan-kelucuan peserta didik dan bagaimana tingkah-tingkah mereka yang mungkin kadang buat kita yang pertama merasa nggak mungkin ya kalau misalkan kita ngebuat kita ngerasa jengkel, juga ngebuat kita ngerasa mungkin sedikit-sedikit itu agak ya terkesan jengkel lah, mungkin kembali lagi pada kata jengkel tadi. Tapi ada juga kelucuan-kelucuan mereka yang akan melepaskan pening kita. Mungkin kan kita ketika penerjunan tidak selalu dalam kondisi yang senang ya, meskipun kita rancang kita harus senang gitu, karena kan kita akan mengajar.
Akan tetapi mungkin ada beberapa kepenatan yang bisa lepas ketika bertemu dengan adik-adik, dan juga momen yang membekas itu yaitu dengan rekan-rekan sepenugasan, karena rekan-rekan sepenugasan itu yang nantinya akan menjadi tempat berbagi untuk kita, yang akan tidak akan kita temukan lagi lah nantinya, karena ya sebetulnya seperti lama penugasan ini, akan tetapi itu kalau dalam proklamasi dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini singkat sekali teman-teman, sehingga ketika seperti kita baru bertemu, kita sudah berpisah lagi, kayak istilahnya kita udah punya nyamannya sama teman-teman, kita harus lepas lagi nih, kita harus pisah lagi. Ya terukur apa? Terukur jarak pastinya. Itu yang akan selalu membekas di hati, yaitu terkait peserta didik, teman-teman, dan juga guru-guru yang memberikan pengalaman yang luar biasa terhadap saya, sehingga saya mengambil berbagai macam pelajaran pada saat pelaksanaan proses kampus penerjunan kampus mengajar angkatan 3. Nah, kebetulan kan pendaftaran kampus mengajar 4 itu kemarin sudah dibuka ya, dan sekarang itu sebentar lagi kan pengumuman untuk yang lolos kampus mengajar 4. Nah, ada yang ingin diungkapkan nggak buat teman-teman yang lagi nunggu pengumuman untuk kampus mengajar 4 ini Teh? Buat teman-teman yang sekarang sedang menunggu pengumuman terkait kampus mengajar angkatan 4, tetap semangat buat teman-teman, dan juga nantinya terkhususnya saya katakan jangan kaget terhadap lingkungan sekolah. Berbagai lingkungan sekolah mungkin akan teman-teman terima. Yang pertama, mungkin ketika saya singgung tadi, teman-teman memiliki ekspektasi terhadap lingkungan sekolah yang sudah rapi mungkin, dan juga terhadap teori ini akan mudah diterapkan. Jangan kaget nantinya ketika teman-teman menemukan kondisi lain, karena ketika kita di dalam mungkin kita memiliki ekspektasi yang luar biasa rapi, akan tetapi kembali lagi pada saat penerjunan kampus mengajar ini kita untuk membenahi, karena tidak ada satu sekolah pun yang akan tertata rapi gitu, yang tertata sudah sempurna. Kembali lagi pasti perlu ada yang dibenahi. Nah, maka dari itu kenapa kementerian meluncurkan kita, dan juga teman-teman untuk yang nantinya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memasuki proses penerjunan, lolos lah istilahnya dalam program kampus mengajar angkatan 4. Silahkan jalankan amanah teman-teman dengan baik, lakukan koordinasi yang baik dengan dosen pembimbing lapangan, dengan guru pamong, maupun dengan teman-teman sepenugasan, karena hal itu sangat membantu. Ketika kita tidak memiliki komunikasi yang baik, nantinya akan mengganggu tujuan yang ingin kita capai sebelumnya. Kemudian bagi teman-teman yang nantinya tidak mendapatkan apa yang teman-teman inginkan atau belum sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, jangan berkecil hati. Teman-teman itu sudah selangkah lebih berani untuk mengambil keputusan memasuki jenjang kampus mengajar. Dan juga teman-teman jangan berkecil hati nantinya, karena sebetulnya ketika ini akan tidak teman-teman lewatkan, karena sudah teman-teman usahakan untuk masuk, akan tetapi mungkin belum rezekinya. Percayalah, ada rezeki lain yang menanti teman-teman, dan kampus mengajar tidak berakhir sampai di angkatan 4. Insya Allah nantinya jika kita melihat kondisi, mungkin program ini akan berjalan sampai kampus mengajar 5, dan seterusnya teman-teman bisa coba di sana nantinya ketika teman-teman tidak mendapatkan sesuai yang teman-teman harapkan. Jadi jangan berkecil hati, tetap syukuri apapun yang nantinya akan keluar dari hasil pengumuman,
Karena ketika teman-teman dinyatakan lolos itu mungkin saya katakan jangan senang-senang dulu nih, karena itu adalah sebuah amanah. Jadi teman-teman harus melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan proporsi terbaik dari diri kalian tuh berikan 100% untuk kampus mengajar. Kemudian jika teman-teman belum lolos, ingat kesempatan itu tidak hanya ada pada saat ini saja, akan tetapi banyak kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman dinyatakan tidak lolos, teman-teman tidak ingin melirik lagi program-program MBKM lainnya. Akan tetapi harus memacu semangat diri teman-teman untuk mencari peluang-peluang yang lebih banyak. Ya, teman-teman. Oke Teh, ini mungkin untuk menutup perbincangan kita kali ini ya Teh. Mungkin closing statement gitu dari Teteh untuk ngasih semangat juga buat teman-teman semua untuk ikutan program MBKM ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritakan terkait kampus mengajar. Tetap semangat bagi teman-teman sekarang yang menunggu pengumuman. Tetap stay tune ya, karena ketika teman-teman nantinya terpilih, teman-teman akan mendapatkan sensasi yang luar biasa yang tidak akan teman-teman dapatkan di lingkungan di dalam kampus ya, sehingga hal ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari saya terkait kampus mengajar. Semoga teman-teman dapat menganalisa dari sekarang terkait rancangan-rancangan apa yang nantinya akan teman-teman lakukan pada saat proses penerjunan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3. Oke. Mungkin cukup dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri, kemudian belajar untuk memanajemen waktu, memanajemen diri, bagaimana menempatkan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan baik saat kita menjadi peserta kampus mengajar. Nah, mungkin obrolan kita hanya sampai di sini. Semoga dapat memotivasi teman-teman semua yang ingin ikut program ini. Oke. Demikian podcast Hima Bio hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan. Saya Meisa pamit undur diri. Terima kasih kepada Teriska yang sudah bersedia menjadi narasumber kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.